Pemirsa Intens Investigasi. Nama Lisa Mariana, mantan model majalah Dewasa, hingga kini masih menjadi sorotan tajam. Tanpa ragu, ia pun mengklaim memiliki seorang anak yang diduga dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang tentu saja pernyataan itu pun memicu reaksi dari berbagai pihak. Tak sekedar bicara, Lisa pun menunjukkan keseriusannya dengan menyatakan siap menjalani tes DNA demi membuktikan kebenaran atas pengakuannya di media terkait sang buah hati adalah darah daging dari Ridwan Kamil. Lantas benarkah meski Lisa siap menjalani tes DNA, tapi ia pun justru merasa takut lantaran kemungkinan adanya rekayasa dari hasil tes DNA nantinya? Benarkah ketakutan Lisa terjadi karena pada 2021 lalu, di mana ia dipaksa untuk menjalani USG di rumah sakit pilihan Ridwan Kamil di Kelapa Gading, namun akhirnya tetap dilakukan di Pamulang dekat rumah Lisa? Selain itu, seperti apa juga pihak Ridwan Kamil menanggapi surat somasi yang dilayangkan oleh pihak Lisa Mariana? Dan bagaimana pula sahabat Lisa DJ Sani yang mengungkap keadaan Lisa pada waktu itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, nama Lisa Mariana hingga kini masih menjadi sorotan tajam publik. Perempuan yang mengaku memiliki hubungan terlarang dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu pun juga mengklaim telah melahirkan seorang anak dari hasil hubungan tersebut. Dengan tegas, Lisa pun menyatakan kesiapannya untuk membuktikan kebenaran itu melalui tes DNA. Langkah ini pun ia tempuh demi mendapatkan kejelasan jika buah hatinya yang saat ini telah berusia 3 tahun itu adalah darah daging dari Ridwan Kamil. Karena itu, Lisa pun kini menunggu itikat dari pihak Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA secara resmi. Namun di balik ketegasannya, rupanya tersimpan kekhawatiran yang cukup mengusik. Saat preskon kemarin, Lisa justru mengaku takut menjalani tes DNA karena mencurigai kemungkinan adanya rekayasa terhadap hasil tes DNA nantinya. Saya menunggu ada dari pihak saya sana, undangan dari pihak sana, karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut jujur saya takut direkayasa. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Latar belakang ketakutan Lisa Mariana terhadap kemungkinan rekayasa dari hasil tes DNA bukan tanpa alasan. Dugaan kekhawatiran itu pun akhirnya mencuat dari pengalaman pribadinya di masa lalu, tepatnya pada tahun 2021 silam. Lisa mengaku pernah dipaksa menjalani pemeriksaan USG di kawasan Kelapa Gading, sebuah lokasi yang dinilainya pun cukup jauh dari tempat tinggalnya saat itu di Pamulang, Banten. Meski pada akhirnya pemeriksaan USG tetap dilakukan di sebuah rumah sakit di wilayah Pamulang, pengalaman tersebut membuat Lisa pun akhirnya tidak nyaman. Ia merasa ada upaya tekanan yang membuatnya sulit merasa aman dalam menjalani proses medis yang seharusnya bersifat netral dan juga objektif. Timnya dia itu datang ke rumah saya, dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra, maksud bukan disandra ya, disita sama si AA ini. Dia maunya kekeh di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau, saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh dari Kelapa Gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan berapa weeks-nya gitu ya, usia kehamilan.
Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi kurang tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Data di sana itu jelas inisial R. Ayo biologisnya. Data rumah sakit. Yang bersangkutan. Inisial R. Ajudan. Itu datanya di rumah sakit mana, Kak? Ulang ya. Selain itu, dalam pengakuannya, Lisa pun mengungkap bahwa ia pernah mendapatkan 2 kali ancaman. Yang pertama, datang dari seseorang yang disebut sebagai ajudan Ridwan Kamil. Saat itu, ia pun dijanjikan akan menerima sejumlah uang sebagai bagian dari upaya penyelesaian perkara secara diam-diam. Ancaman kedua berasal dari Atalia Praratia, istri Ridwan Kamil. Ia pun diminta untuk membuat sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa semua pengakuannya hanyalah halusinasi belaka. Sebagai imbalannya, Lisa pun menyebutkan ditawari uang sebesar 2,5 miliar rupiah. Namun, Lisa menegaskan bahwa ia pun menolak kedua tawaran tersebut. Tak hanya itu, Lisa pun juga mengaku hidup dalam ketakutan. Ia merasa tertekan karena adanya ancaman akan dipenjarakan. Bahkan disebut bahwa anaknya bisa saja diambil dan diserahkan kepada negara. Ancaman itu ada 2 kali. Satu, ajudannya telepon saya. Kamu mau angka berapa? Katanya. Sebut saja angkanya. Kasian Eta katanya. Kasian karena lagi tersangkut kasusnya. Sebut saja. Dan dia berjanji untuk ya udah lusa saya kirimkan uang, tapi saya tidak sebut nominal. Kedua, dari tim Bulog ada WA saya, memaksa saya memberi kesaksian bahwasanya saya berhalusinasi, berhalusinasi, dan dia menawarkan sejumlah 2,5 miliar. 500 juta di awal, 2 miliar setelah saya buat pernyataan tersebut di media sosial. Saya menolak, saya tolak. Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Selain itu, pihak Lisa Mariana juga mengkonfirmasi bahwa mereka pun telah melayangkan surat somasi kepada pihak Ridwan Kamil. Isi somasi tersebut menurut keterangan tim kuasa hukum Lisa merupakan ajakan untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik demi masa depan sang anak yang diduga adalah darah daging dari mantan Gubernur Jawa Barat itu. Kuasa hukum Lisa juga menegaskan bahwa langkah ini pun diambil sebagai bentuk itikat baik untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Namun jika tidak ada kesepakatan yang tercapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pihaknya pun menyatakan siap untuk menempuh jalur hukum demi mendapatkan kepastian dan juga perlindungan hukum bagi Lisa dan buah hatinya. Kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat somasi yang di dalamnya membuat undangan untuk kita duduk bersama, bahwa kami juga secara resmi telah mengundang kapan dan di mana agar ini bisa menjadi tegas berita-berita simpang siur di luar sana dan menjadi juga fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara umum. Jika pertemuan atau somasi itu deadlock ataupun tidak tercapai kesepakatan, maka ya kami akan melakukan upaya hukum, baik itu perdata, baik itu pidana, sesuai dengan aturan dan Meninggalkan pengakuan Lisa Mariana yang takut menjalani tes DNA karena mencurigai adanya rekayasa dari hasil tes tersebut. Lalu, seperti apa pihak Ridwan Kamil ketika menanggapi surat somasi yang dilayangkan oleh pihak Lisa Mariana?
Pihak Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya Muslim Jaya Butar-Butar juga mengkonfirmasi bahwa mereka pun telah menerima somasi dari Lisa Mariana. Menurutnya, surat tersebut akan dipelajari terlebih dahulu sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Muslim pun menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Apalagi perkara ini pun menyangkut hak seorang anak yang pada dasarnya bisa diajukan secara resmi ke pengadilan. Namun, Muslim juga memberikan imbauan kepada Lisa agar tidak terlalu mempublikasikan persoalan ini secara luas di media. Ia pun juga menyayangkan adanya penggiringan opini publik dan menyebutkan bahwa sejumlah cerita yang disampaikan justru merupakan aib pribadi dari Lisa. Meski begitu, Muslim pun juga menegaskan bahwa Ridwan Kamil pun siap menghadapi segala konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari kasus tersebut. Kemarin saya terima somasinya dari kantor hukumnya Pak Ibu LM ya. Namun saya belum lihat isinya apa. Jadi kami pelajari dulu terkait dengan anak, pengakuan hak anak. Kan ada ranahnya. Apa itu ranahnya? Di pengadilan. Ajukan ke pengadilan. Kan begitu. Jangan omon-omon. Jangan publikasi ke media, penggiringan opini. Pak Ridwan Kamil siap dengan semua konsekuensi hukum. Yang itu memang harus dihormati. Dalam pernyataannya, Muslim Jaya Butar-Butar juga mempertanyakan kapasitas Lisa yang tiba-tiba muncul ke hadapan publik dengan tuntutan agar diberi nafkah oleh Ridwan Kamil. Dalam kesempatan tersebut, Muslim pun juga menekankan, jika memang Lisa merasa memiliki hak, maka sebaiknya dibuktikan secara hukum, yaitu di pengadilan dan bukan melalui media. Apalagi kalau memang mengklaim memiliki anak dari Ridwan Kamil, tentu harus ada pembuktian secara hukum, bukan dengan menyebarkan cerita ke media. Atas hal tersebut, Muslim pun mengingatkan bahwa membuka bukti ataupun kisah pribadi ke ruang publik tanpa proses hukum yang sah bisa berujung pada fitnah dan juga pencemaran nama baik. Yang keduanya memiliki konsekuensi hukum yang serius. Muslim menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika batas itu pun dilanggar. Di dalam konversi ini kan yang diciptakan, yang dibuatkan narasi yang disampaikan A sampai Z. Bahkan ada narasi yang disampaikan LM ingin nafkah dari RK dan anaknya. Pertanyaan saya sederhana, LM siapa? Bahasa Betawinya, ente siapa? Kok mau dinafkahi? Kan gitu toh? Nah, terkait dengan anak, kan sudah disampaikan bahwa mereka yang mengklaim dirinya memiliki anak dengan Pak Ridwan Kamil. Sekarang ya tinggal buktikan secara hukum. Ada ajas hukum, actori incumbit probatio. Apa itu? Siapa yang mendalilkan sesuatu, menuduh sesuatu, dialah harus buktikan. Kalau bukti yang berkekuatan hukum disampaikan ke pengadilan, bukan ke media. Media hanya menyampaikan, tapi benar atau salah kembali kepada hukum. Makanya lebih bermartabat, lebih dihormatin kalau LM melakukan langkah-langkah hukum, bukan umbar-umbar. Pertanyaan saya, yang diumbar apa? Itu kan aibnya dirinya sendiri. Kami hanya mengingatkan segala sesuatunya yang punya fitnah dan pencemaran baik ada konsekuensi hukumnya. Meninggalkan Ridwan Kamil yang telah menerima somasi dari Lisa Mariana dan akan mempelajari baik-baik dulu somasi tersebut. Lalu seperti apa sahabat Lisa, yaitu DJ Sani, yang mengungkapkan jika ternyata Lisa pun sering menangis dan juga marah saat berbicara terkait anak. Apalagi terkait fisiknya yang kini berubah drastis. Hal itu karena Lisa pun mengalami depresi lantaran buah hatinya belum pernah dipertemukan oleh Ridwan Kamil. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Langkah berani Lisa Mariana untuk memperjuangkan hak anaknya agar diakui oleh Ridwan Kamil rupanya menuai dukungan penuh dari sahabat dekatnya DJ Sunny. Ia pun mengaku sangat mengagumi keberanian Lisa yang akhirnya membuka kisah kelam masa lalunya semata demi sang anak untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya. Namun, di balik keberaniannya itu, menurut DJ Sunny, Lisa ternyata masih bergulat dengan luka batin yang begitu mendalam. Penampilannya yang kini berubah drastis mencerminkan betapa besar tekanan yang ia hadapi. DJ Sunny pun juga mengungkapkan bahwa Lisa pun sempat mengalami stres yang berat, bahkan sampai pada titik depresi. Tak jarang, telepon darinya pun tidak dijawab, dan saat topik mengenai anak dibahas, Lisa pun bisa tiba-tiba marah, menangis, bahkan mengamuk. Dengan melihat Lisa yang sangat sensitif ketika bicara soal anak, DJ Sunny pun juga menduga emosi yang meledak-ledak itu tidak lain karena sang buah hati pun belum pernah dipertemukan dengan Ridwan Kamil. Dia bisa speak up sekarang karena kan udah lama kan sudah speak up. Dia tuh kayak masih insecure dengan badannya, jadi dia tuh perawatan dulu dari kemarin, suplemen segala macam, perawatan untuk wajah segala macam, baru mau speak up. Depresi, makanya mungkin larinya ke makan, makanya jadinya kayak begitu kan, beda kan badan dia yang dulu sama yang sekarang. Ya, saya kalau telepon itu juga dia tuh jarang mau angkat. Kalau ngomongin anak sering kayak nangis gitu kan. Kalau apa, tolong dong jangan ngomongin anak apa segala macam, dia paling sensitif. Mungkin karena anaknya kayak yang tadi dia katakan ya, belum pernah ditemuin apa segala macam. Mungkin sakitnya itu mentalnya itu kena. Udah pasti dong, kita seorang ibu loh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.